everybody, di video kali ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan culture shock ya. So everybody, sebenarnya culture shock ini tuh bukan hanya dialami oleh mahasiswa baru ya, tetapi culture shock ini dialami oleh setiap orang yang berpindah tempat dari daerah yang satu misalnya, atau dari kota yang satu ke kota yang lain. Jadi sebenarnya culture shock ini tuh kita tidak bisa hindarkan. Pasti ketika kita berpindah atau kita berada di suatu tempat yang baru atau daerah yang baru, pasti ada beberapa hal di sana kita menemui culture shock ini. Tetapi terkait dengan culture shock ini tentunya pasti ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menghadapi culture shock ini, sehingga kita bisa atasi ke berlanjut-lanjutan dari culture shock yang mungkin kita temui di suatu daerah tertentu atau di suatu daerah tempat baru kita ya. Oke everybody, untuk kali ini saya akan membahas tentang cara menghadapi culture shock. Tapi yang saya bahas di sini lebih ke pembahasan mengenai cara menghadapi culture shock untuk mahasiswa baru, khususnya yang ada di lingkungan kampus ya. Jadi pribadi, misalnya Anda dari daerah A ke daerah B, itu tentunya hal yang pertama mungkin yang Anda alami terkait dengan culture shocknya adalah makanan. Kalau misalnya makanan yang ada di daerah Anda misalnya berbeda dengan daerah terbaru Anda. Contohnya saya itu berasal dari bagian timur Indonesia, di mana tempat saya itu di suatu pulau kecil. Di sana kami sangat berlimpah ikan lautnya. Jadi setiap hari pasti kami memakan jenis-jenis ikan laut. Sementara sekarang ini ketika saya ada di Pulau Jawa, kebanyakan ikan yang saya temui adalah ikan air tawar. Dan nggak tahu kenapa saya dan juga beberapa teman yang notabene tinggal di pinggir laut, mereka kurang comfortable dengan ikan-ikan yang ada di yang hidup di air tawar, termasuk saya ya. Jadi salah satu culture shock yang kami alami itu adalah makanan. Mungkin juga pribadi sekalian ya. Jadi bagaimana cara jika Anda juga berada di kondisi yang sama seperti ini? Misalnya Anda tidak comfortable dengan ikannya, misalnya Anda bisa beralih ke protein lain. Misalnya Anda bisa makan telur ataupun makan tempe seperti itu, ataupun Anda bisa membeli ayam misalnya, mengganti proteinnya dengan ayam atau daging-daging lainnya ya. So everybody, kalau misalnya juga Anda tidak comfortable dengan taste makanannya ya, misalnya di tempat Anda sebelumnya misalnya makanannya tawar atau asin misalnya, kemudian Anda berpindah tempat ternyata di situ taste makanannya lebih ke manis, maka Anda juga bisa melakukan penanganan atau melakukan hal-hal, misalnya Anda memasak makanan sendiri. Anda kan bisa membeli bahan-bahan untuk memasak misalnya terkait dengan makanan-makanan yang sesuai dengan tes Anda sendiri ya, seperti itu. Jadi misalnya untuk menghadapi culture shock yang Anda temui di bidang food atau makanan, kurang lebih seperti itu ya pribadi. Kita bisa mengalihkan diri ke makanan-makanan yang comfortable dengan kita, atau kita bisa memasak sendiri. Kemudian berikutnya cara menghadapi culture shock adalah beradaptasi dengan baik. Baik itu tadi tentang makanan, Anda juga harus beradaptasi dengan baik. Ataupun misalnya lingkungan Anda misalnya sebelumnya agak panas, kemudian Anda pindah ke tempat yang baru yang cukup dingin. Tentunya Anda beradaptasi misalnya menggunakan baju yang agak tebal. Atau juga misalnya kondisi pergaulannya berbeda dengan pergaulan yang ada di tempat sebelumnya, maka Anda harus pandai-pandai beradaptasi di sana. Jadi untuk menghadapi culture shock, kemampuan adaptasi kita itu sangat menentukan pribadi. Kalau misalnya kita mampu beradaptasi dengan baik terhadap sesuatu, maka
tentunya hal-hal terkait dengan culture shock ini bisa kita hadapi. Kemudian berikutnya itu terkait dengan penerimaan atau bersikap terbuka terhadap sesuatu yang mungkin kita temui dan itu menjadi hal yang tidak lumrah, misalnya dalam lingkungan pertemanan atau pergaulan. Mungkin kan kita menemui banyak teman-teman yang berbeda suku, berbeda budaya tentunya, dan juga berbeda karakter. Maka di sana kita harus bersikap terbuka supaya kita tidak mengalami culture shock terhadap perbedaan budaya itu atau perbedaan karakter dari teman atau perbedaan budaya dari lingkungan, perbedaan kondisi dari lingkungan. Kita harus bersikap menerima itu semua atau bersikap terbuka terhadap itu semua pribadi supaya kita bisa menghadapi culture shock ini. Jika kita memiliki sikap terbuka terhadap suatu hal, maka apapun itu masalahnya pasti kita memiliki pemikiran yang baik terhadap hal itu dan kita bisa menemukan solving atau penyelesaian permasalahannya supaya kita bisa tetap survive di tempat itu dan tetap comfortable di tempat itu, seperti itu berbalik. Kemudian berikutnya untuk mengatasi culture shock ini yaitu memilih teman yang sefrekuensi. Jadi misalnya nih, ketika Anda memasuki tempat yang baru, tidak mungkin teman Anda dari tempat sebelumnya Anda bawa-bawa. Mungkin juga misalnya Anda datang kuliah di situ misalnya bersama teman Anda dari SMA yang sama, tapi kebanyakan biasanya itu kita menjadi sendiri-sendiri. Jadi biasanya teman A, teman B itu akan memilih jurusan yang berbeda. Untuk di satu jurusan misalnya tinggal Anda sendiri. Jadi untuk memilih teman itu harus yang sefrekuensi supaya Anda misalnya lebih nyaman dalam bergaul seperti itu. Karena salah satu culture shock ini tuh kita temui juga dalam lingkungan pertemanan. Ketika kita menemukan teman yang tidak sefrekuensi dengan kita, maka kemungkinan kita akan mengalami culture shock ini pribadi. Kemudian yang pribadi, kadang kenapa kita mengalami culture shock itu karena perbedaan mencolok budaya yang kita jalani sebelumnya dengan budaya yang kita temukan di tempat itu atau budaya baru yang kita temukan di tempat itu. Jadi tidak masalah misalnya 1-2 bulan atau satu tahun misalnya Anda tetap dengan diri Anda tetap dengan culture Anda gitu, masih membawa diri Anda dengan budaya Anda misalnya, tapi tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku ya, tidak melanggar aturan-aturan di situ. Anda tetap membawa diri dengan budaya Anda. Jadi Anda merangkul budaya Anda sendiri, tidak masalah. Time by time Anda bisa menyesuaikan dengan budaya baru yang ada di situ. Jadi Anda jangan totali pada saat masuk ke tempat yang baru langsung Anda membelakangi atau langsung Anda melepas begitu. Anda langsung melupakan budaya yang Anda selama ini melekat dengan diri Anda. Jangan seperti itu, karena pasti Anda akan menemukan culture shock yang sangat luar biasa jika Anda melakukan itu. Jadi time by time saja pribadi. Misalnya Anda masih terpengaruh dengan budaya sebelumnya, it's okay. Tetap dalam hal pergaulan misalnya Anda tetap menunjukkan diri Anda sebagaimana Anda sebelumnya, seperti itu. Pribadi saya kira itulah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi culture shock ya. Mulai dari cara kita beradaptasi, kemudian bersikap terbuka atau penerimaan, memilih teman yang sefrekuensi, dan juga merangkul budaya kita sendiri, seperti itu. Pribadi saya rasa cukup. Thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.